siap siap Aica juga nggak libur kan, Iya, betul nih Pak nemani aja. Andri. Selain ada Pak Andri, ada juga dokter umum dari RSI Aisyah Malang. Kawan ada Dokter Putri Purnamasari Hussein. Dokter Putri, selamat pagi. Iya, belum di-unmute, dokter. Maaf, maaf. Oke, gimana? Iya, pagi Maaf, dok. maaf, maaf. Halo, pagi. Sehat juga ya? Ya, Alhamdulillah. Ini sudah di rumah sakit atau masih di rumah nih? Alhamdulillah hari ini saya jaga pagi. Oh, Terus jaga semangat. pagi sekalian ya. Tapi Iya, tidak ada jadwal khusus kan dokter ya untuk pagi hari ini? aman. Ini memang khusus untuk si Tingkat FM Wah, pagi ini. terima kasih Dokter Putri Pak Andri sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti talk show di pagi hari ini. Mungkin sebagai pembuka nih, saya ke Pak Andri dulu. Pak Andri kalau pas libur panjang kayak Nataru gini, kadang ada perubahan gaya hidup dan mungkin pola makan gitu ya, yang barangkali berubah. Apa yang paling drastis terjadi di masyarakat perubahan tersebut, Pak Andri? Ya, sebenarnya hari-hari libur nggak libur sama saja ya. Oh, Sehingga kita harus tetap menjaga pola hidup dan pola makan yang sehat agar nanti kita mendapatkan tubuh yang sehat lahir dan batin, kemudian kita dapat panjang umur yang barokah ya gitu ya. Prinsipnya kalau dalam pola makan tentunya kita mengenal yang namanya gizi seimbang. Gizi seimbang itu artinya bahwa apa yang kita makan itu adalah mengandung beberapa zat gizi, yaitu adalah kita tahu ada triguna makanan ya, yaitu adalah zat untuk tenaga, untuk pembangun, sama zat pengatur ya harus ada dalam makanan kita. Itu ada sumber karbohidrat, sumber protein, lemak, kemudian vitamin dan mineral, tentunya nanti akan ada air ya. Sekarang dikenal namanya isi piringku ya, Mbak Ica. Isi piringku itu kalau piring itu kan lingkaran gitu ya. Kalau dibagi dua, satu yang kanan itu porsinya itu ada nasi ya atau sumber karbohidrat sama lauk. Sebelah kirinya itu sayur sama buah-buahan. Jadi porsinya harus seimbang gitu dan harus ada gitu lah. Kenapa harus ada? Bahwa kalau seandainya karbohidratnya sedikit misalkan, maka fungsi karbohidrat itu makanan pokok itu kan untuk tenaga, berarti kita lemes. Nah, kalau seandainya misalkan tidak ada lauknya, berarti tidak ada zat pembangunnya. Berarti kita nanti untuk anak-anak bisa stunting karena tidak bisa tumbuh. Namanya aja zat pertumbuhan gitu ya. Ya, dan kemudian kita kalau yang tidak ada zat pengaturnya, maka kita gampang sakit dan sebagainya. Jadi itulah pada musim libur ini sebenarnya ada satu hal yang ada perbedaan signifikan, yaitu kalau kita beraktivitas, kalau di kantor kita sering bergerak gitu. iya iya. Sering bergerak, kemudian ya paling tidak ngatur meja dan sebagainya gitu ya. Tetapi kalau sudah di rumah liburan, nah itu biasanya kita lebih banyak santai, tidak banyak bergerak, dan ini harus kita seimbangkan karena pada prinsipnya orang sehat sakit itu kan tubuh seimbang ya antara input sama output gitu. Kalau kita makan inputnya adalah lebih besar, maka akan jadi daging, kita akan jadi gemuk karena aktivitas kita rendah gitu. Atau kebalikannya ya. Jadi prinsipnya itu kita semuanya kita seimbangkan lah, baik pola makan maupun pola hidup kita gitu. Di liburan, masa liburan sama tidak, tetap bergerak, tetap makan seimbang, maka insya Allah kita tidak ada masalah antara liburan sama tidak. Oh, oke, iya. Cuman kalau kadang liburan, misalnya keluar kota nih, yang mana sudah disusun Oh iya, plannya. Hari ini kemana, besok kemana, cukup banyak yang bakal iya, dikunjungi. oh iya, Kadang kan betul sama betul tuh. kulineran itu Pak Andri, gimana tuh? Nah, pada saat semacam ini kalau seandainya kita berlibur panjang begitu, kemudian misalkan saya di Surabaya, kemudian ke Batu misalkan, maka pemilihan makan jadi penting gitu. Ya, pemilihan makan penting. Ya, kita misalkan ke hotel, di situ ada sarapan yang begitu lengkap dan sebagainya. Maka kita akan bisa melihat bahwa, oh iya katanya Pak Andri itu harus seimbang. Nasinya harus ada aja, tapi jangan terlalu banyak. Tapi kemudian ada lauk pauknya. Jangan lupa sayur-sayuran. Di situ biasanya ada salad. Oh Ada ya. salad gitu. Oh, nasinya diganti bubur silakan saja. Pokoknya komposisi ya kita ingat isi piringku. Ada karbohidratnya, ada lauk pauknya, kemudian ada sayur atau buah-buahan. Itu cukup ya. Nah, ini yang paling penting satu lagi Apa tuh yang Pak? sering dilupakan adalah cairan.
Oh, atau minum. hidrasinya ya. Ya, ini yang paling sering betul ya, karena minum itu salah satu fungsinya yaitu kalau misalnya kita minum itu sebagai alat pengangkut oksigen yang Mm-mm. untuk diedarkan seluruh tubuh termasuk otak. Jadi kalau misalnya kita kekurangan cairan di dalam sehari-hari, rata-rata orang dewasa 8 gelas ya atau 2 liter. Kalau misalnya kita tidak cukup cairan atau kekurangan cairan yang disebut dengan dehidrasi karena kita Mm-mm. mungkin nyetir dalam jangka waktu yang lama, kemudian malas bergerak sehingga malas minum dan sebagainya, maka pasokan oksigen ke otak juga menjadi berkurang. Kalau pasokan oksigen ke otak berkurang, maka cara berpikir kita juga lemot gitu. Oleh karena itu Mm-mm. kita bisa menjadi lemas. Cara berpikir aja mempengaruhi tubuh kita gitu ya. Sehingga dalam masa libur ini juga jangan sampai lupa ada air, minum yang cukup dan sebagainya. Mungkin itu. Oke, jadi sebenarnya tetap sama ya komposisi makanan yang perlu untuk Tetap diperhatikan, ya karbohidrat, tetap sama. protein, lemak, dan jangan lupa Ya, ini yang paling sering disepelekan mungkin soal hidrasinya. Air putih yang cukup ya. dehidrasinya. Justru malah mungkin harus lebih nih Pak Ya, ya kalau aktivitasnya cukup banyak. iya, lebih boleh ya. Kenapa? Karena di dalam prinsip ilmu gizi, apa yang dimasukkan, air yang kita masukkan pasti akan keluar melalui Hmm. keringat maupun melalui pipis, Oh, yang oke. melalui air kencing kita. Jadi tidak usah gelisah. Kalau minum itu tidak akan menggemukkan tubuh. Kalau kita minum dalam banyak, yang jadi tidak bagusnya itu kalau kita minum di dalamnya ada gula, ada Hmm. sirup. Minum Kalau kopi manis-manis. ada gula, teh ada gula. Nah, sehingga kita memasukkan gula yang banyak, maka kita menjadi gemuk. Tapi Nah, kalau sebenarnya air putih saja tidak ada masalah. Tapi apakah gula tidak boleh? Boleh, tapi tidak terlalu banyak. berlebihan. Karena pada prinsipnya gula juga tetap dibutuhkan gitu ya sama tubuh, Oh, Pak tetap Andri. dibutuhkan, tetap dibutuhkan. Tetap yang saya katakan tadi, gizi otak itu kan ada dua tadi, Heeh. oksigen diberikan melalui air cukup itu, Mm-mm. sama yang kedua adalah glukosa. Ya, jadi makanan itu penting, gula itu penting, tetapi gula yang berlebihan itu nanti akan disimpan di perut, di paha dan Mm-mm. jadi gemuk. Maka kita secukupnya lah. Kalau kita Mm-mm. ngomong secukupnya ya, Pak, misalkan kita minum teh manis itu dalam 1 hari cukup 3 gelas. Sehingga kalau kita bertamu, ya minum air putih. Kalau kita ke hotel air putih. Air Tetapi putih di aja. rumah sudah ada 3 gelas yang ada manisnya. Jadi itu sudah cukup lah, tidak berlebihan. Oke, baik Pak Andri. Saya ke Dokter Siap. Putri dari berbagai perubahan gaya hidup ketika liburan yang memang cukup berubah gitu ya. Dokter Putri, apa biasanya kalau dari pantauan medis nih keluhan kesehatan yang paling sering muncul usai liburan? Nah, ini masih Iya. sama ya. Kalau Mm-mm. kita bilang penyakit langganan liburan ya Iya, kan. iya, Jadi iya. Jadi bagi kami yang biasa di IGD itu kan di lini depan itu kan kita menerima semua pasiennya. Tapi kalau udah musim liburan kayak gini, itu hampir 70-80% penyakitnya sama. Yang Oh, pertama infeksi saluran napas atas, mm-mm. biasanya batuk, pilek, yang punya asma asmanya kambuh kayak gitu, sama diare. Itu udah dua penyakit yang paling utama biasanya kalau datang pada saat musim liburan seperti ini. Selain sama penyakit kronis yang lain ya, misalnya kalau yang memang sudah punya penyakit kronis seperti hipertensi, jantung, atau mungkin yang lainnya, itu juga bisa mengalami eksaserbasi atau kambuh. Kayak hipertensi, tensinya biasanya normal, musim liburan gini langsung melunjak jadi tinggi. Nah, itu juga ada. Iya. Tapi biasanya sebagian besar orang sih memang paling sering adalah infeksi saluran napas atas. Mungkin Hmm, hubungannya dengan ini ya, populasi ya. Jadi hmm, overpopulated pada saat di kota, misalnya kita liburan, misalnya kan pasti menuju ke kota tertentu gitu ya kan. iya, iya. Dan semua orang berpikiran yang sama. Misalnya, "Ah, ayo kita ke Malang liburan ini, kita ke Semuanya ke Malang deh, Malang ayo ya. kita ke Batu." Nah, jadi populasi akan bertambah gitu kan. Jadi di crowdednya itu kan paparan juga. Misalnya kalau infeksi saluran napas atas paling sering kan biasanya batuk, pilek gitu kan. Itu kan biasanya karena viral dan itu menularnya kan lewat droplet, lewat udara gitu. Jadi kalau misalnya satu batuk, oh gitu, ini sudah di udara ini sudah virus itu sudah ada gitu. Jadi kalau misalnya daya tahan tubuh kita nggak bagus, otomatis nempel di sini, nempel di kita. Nanti kita Hmm, batuk, nempel di yang lain. Nah, hubungannya dengan itu mungkin kenapa kok infeksi saluran napas atas kok lagi banyak pada saat liburan. iya, iya. Hubungannya mungkin dengan populasi dan juga sistem imun sih. Paling banyak itu. Oke. ISPA ya sama diare yang masih ISPA, cukup mendominasi. betul, Dan ada betul. peningkatan yang cukup tinggi juga pada saat momen liburan dibandingkan hari-hari biasanya. Biasanya kalau Iya betul meningkatnya dan berapa persen itu, Dok? wah, bisa sampai hampir 50-70%. Jadi Hmm. sekarang yang datang ke IGD itu yang ISPA enggak bayi, enggak anak kecil, enggak orang tuanya, enggak kakek neneknya, semua ISPA. Wah, Jadi kadang itu
Ya itu tadi, mungkin, dari luar kota, ini mungkin sudah lelah, mungkin sudah batuk pilek, berkunjung ke keluarganya yang di sini, pergi ke tempat wisata, kena lagi semuanya, akhirnya ya itu, jadi seperti lingkaran gitu loh. Nah, jadi memang, menjaga daya tahan tubuh dan juga, menjaga pola makan serta pola istirahat pada saat liburan ini memang penting banget, saya setuju, dengan pendapat Pak Andre tadi, memang makanan, istirahat, hidrasi, itu memang utama kalau bagi tubuh kita. Jadi sebenarnya liburan ini momennya yang istimewa, kebutuhan tubuh kita tetap gitu. Dan bahkan mungkin perlu ditambah karena Ekstra ya. memang aktivitas kita akan ekstra gitu. Pasti aktivitas ekstra. Saya yakin misalnya libur lebaran, maaf, libur tahun baru ini Nataru ini beberapa hari. Orang pasti sudah memikirkan itinerary yang sangat padat Iya gitu kan. betul. Jangan mau rugi nih gue udah berapa ini kan cuti gitu kan. Jangan mau rugi gitu. Udah hari segini kita hari pertama kita ke sini 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 gitu. Nah, sedangkan itu mungkin tidak terpikirkan kalau itu memakan waktu, menguras tenaga gitu. Tapi demi terpenuhinya semua itinerary ini akhirnya mengabaikan kesehatan kita gitu. Karena memang nggak terasa pada saat kita happy, endorfin keluar, itu metabolisme kita memang meningkat banget. Jadi kita nggak akan merasa kenapa-kenapa. Tapi setelahnya, pada saat Oh. sudah sampai hotel, sudah saat beristirahat, itu baru biasanya tuh kerasa, aduh kenapa nggak enak banget ya badannya. Aduh kenapa capek banget ya, biasanya gitu. Iya, karena pada saat liburan lebih ke enjoy gitu ya, menikmati Betul. liburannya. Iya, kalau soal dehidrasi, itu tanda-tanda klinis apa yang perlu untuk diwaspadai, Dok? Sebenarnya kalau dehidrasi itu kan dia memang ada step-stepnya. Jadi dehidrasi ringan sampai dehidrasi sedang itu apalagi pada orang dewasa. Itu hampir subklinis. Jadi memang hampir tidak ada keluhannya. Paling ya kayak haus aja gitu. Terus keringatnya berlebih kayak gitu. Tapi kalau sudah dehidrasi berat itu baru muncul keluhan yang cukup bermakna. Misalnya dia kayak berkunang-kunang, seperti mau pingsan, keringat dingin, lemas. Nah, gitu. Itu kalau sudah menjadi dehidrasi berat gitulah itu kalau sudah dehidrasi berat penanganannya juga udah nggak cukup cuman minum aja gitu pasti butuh ada penanganan yang lain karena pada saat dehidrasi berat itu juga ada vital yang turun seperti tensi kita turun gitu terus napas kita meningkat terus habis itu tem tubuh kita juga meningkat gitu jadi butuh penanganan khusus makanya dehidrasi ini enteng, kecil, tapi besar dampaknya. Memang kalau kita liburan gitu, kalau nggak haus ya kita nggak minum. Lah sebaiknya jangan seperti itu. Tetap membawa gitu. Jadi kan misalnya di perjalanan lama Iya, takutnya iya. macet. Biasanya di liburan gini macet. Selalu sedia air dalam perjalanan. Jadi tetap kebutuhan cairan per hari itu harus dicukupi. Mungkin nanti Pak Andri bisa lebih paham untuk kebutuhan cairan dan lain sebagainya. Oke, baik. Kalau gitu saya ke Pak Andri deh. Pak Andri gimana bisa menyambung langsung nih? Iya, jadi apa ya? Sebenarnya liburan itu menyenangkan ya. Kalau di ilmu kedokteran itu ada namanya psikoneuroimunologi ya. Jadi ketika kita happy, kita bahagia, maka imun kita akan menjadi meningkat, daya tahan tubuh kita meningkat dan eh, apa tubuh itu akan juga ikut sehat gitu ya. Sehingga tapi tentunya benar katanya Dokter Putri bahwa hati-hati bahwa mungkin tidak kelihatan sekarang gitu. Seperti contoh, ayo kita nanti melekan terus kemudian cari camilan gitu lah. Maka kita sekali lagi bahwa sehat sakit itu pilihan ya, bukan takdir ya gitu ya. Sehingga ayo kita camilan. Nah, camilannya apa yang paling bagus lah? Mungkin kacang rebus daripada banyak gorengan misalkan gitu. Minumannya apa? Coba yogurt ya, yogurt atau justru yogurt itu bagus untuk saluran pencernaan ya. Ya saya sebut merek misalkan Yakult itu akan menjadi lebih bagus gitu loh. Kalau seandainya kita konsumsi pada saat kita melekan camilan dan sebagainya. Demikian juga ketika kita keliling, kita cari restoran dan sebagainya ya pokoknya ada sayurnya, ada buahan, tidak ada masalah gitu ya. Jadi ini kita happy saja. Kita liburan tapi yang jelas ada keseimbangan di dalam beraktivitas dan sebagainya. Ada satu hal lagi pada tahun 2025 ini ketika Natal dan Tahun Baru, liburan Natal dan Tahun Baru itu di Malang di mana saja sekarang itu ada ya saya katakan bukan bencana ya tapi ada musim kita lebih banyak musim penghujan. Ya musim tadi disampaikan oleh Dokter Putri bahwa lebih banyak ISPA dan sebagainya. Saya cuman pagi hari ini saya kepingin menekankan kembali Mbak Ika bahwa hati-hati dengan hipotermi.
Oh. Hipotermi itu justru lebih berbahaya daripada panas. Kalau demam panas itu kelihatan sekali itu. Oh panas gitu. Oh, kemudian saking bengongnya langsung kasih obat itu. Tapi kalau hipotermi itu ada dingin seolah-olah bahwa itu bukan sakit. Tapi ini berbahaya. Misalkan contohnya, pas kita masuk ke hotel, masuk ke mana saja, itu hujan. Ya, kemudian kita kena hujan, kemudian kita dingin dan sebagainya. Secara teoritis, orang yang hipotermi, terutama pada anak-anak, kalau kita jalan-jalan keluarga sama anak-anak ya, apalagi bayi ya, itu dingin itu kalau dibiarkan hipotermi, tanpa kita tidak tindak lanjuti, maka secara teori 6 sampai 7 jam dia akan diare. Hmm. Ya akan diare. Nah, ketika diare, dia kan tidak kalau untuk anak balita tidak akan cerita bahwa itu dia diare. Ya, kenapa? Karena hanya satu kali dan sebagainya seolah biasa saja. Oh tadi pedes misalkan begitu. Mm-mm. Ya, kalau ini dibiarkan secara diare, maka secara teori juga 8 sampai 9 jam, maka dia akan jadi demam. Maka dia akan menjadi panas gitu ya. Ya, maka yang terjadi bahwa kalau dia panas, dia bingung dan sebagainya. Waduh, wis liburan wis dikasih obat biasa saja, obat penurun panas. Dan ini tidak bagus untuk anak-anak. Kalau saya orang dewasa panas sebagainya gampang aja kita cari obat dan sebagainya, kemudian kita tahu diri. Oleh karena itu pada masa liburan semacam ini, mohon maaf ya Dokter Putri ya, saya agak sedikit tentang sign and symptom aja tentang itu. Monggo, monggo. Jadi hati-hati dengan musim penghujan semacam ini kalau seandainya kita minum yang hangat loh. Minum jahe, kemudian minum teh panas dan sebagainya. Ini menjadi sebuah contoh air masuk, tetapi ada air yang panas gitu. Sehingga pada malam hari mungkin sambil dia mungkin mau tidur ya dan sebagainya digosok minyak kayu putih sambil nyanyi atau sambil kiro atau ngaji dan sebagainya. Ini penting. Kenapa? Karena suhu di luar itu dingin sekali gitu. Apalagi di dalam ada AC. Nah, ini hipotermi. Dan hipotermi itu ini yang saya sering sekali menyampaikan cukup berbahaya, terutama pada anak-anak kita yang kita ajak liburan pada kondisi sekarang adalah musimnya adalah musim penghujan. Ya ini menjadi sebuah menjadi catatan penting dan sebagainya ya. Jadi ini penting nanti kalau seandainya misalkan dia tidur diselimuti dengan baik dan sebagainya. Ini saya cuma nanya salah satunya adalah hati-hati dengan hipotermi. Mungkin itu Oke. baik. Iya, hipotermi itu berarti kalau misal mau mengatasi habis kehujanan misalnya gitu ya Pak Andri, langsung dibasuh dengan air hangat gitu atau gimana? Ya, nanti secara klinis Dokter Putri nyampaikan. Oh, Tapi yang oke. jelas bahwa kalau seandainya dia itu misalkan suhunya dingin sekali, maka kemudian istilahnya kalau bahasa Jawa dibelonyoi begitu, ya. Kemudian tubuh jangan sampai basah. Ya, dikeringkan dengan handuk kecil dan sebagainya. Oh. Ya, itu tidak ada masalah. Itu jadi itu. Kemudian semua tertutup ya. Anak-anak itu ditanya, kamu tidak kedinginan? Nak, enggak, misalkan tidak ada masalah. Tapi ketika dia mau tidur dan sebagainya mungkin diselimuti dan sebagainya. Jadi ini untuk jaga-jaga. Tetapi kalau seandainya dia memang kedinginan ya gitu ya. Jadi tentunya dilihat kaki saja cukup menjadi dingin dan sebagainya. Tidak harus di termometer ya. Ya, jadi tapi ukurannya adalah ukuran dewasa. Saya diajari dulu itu adalah ukurannya orang dewasa. Kalau seandainya saya saja pada usia sekian itu sudah kedinginan, maka kalau seandainya kita membawa anak kita, maka yakinlah bahwa anak kita itu juga kedinginan itu. Dia tapi tidak mengeluh karena dia merasa bahwa tidak perlu itu. Dia mengeluh bahwa saya kedinginan tidak perlu. Kenapa? Karena dia aktivitasnya tinggi. Dan ingat ketika aktivitasnya tinggi dia keluar keringat. Itu juga akan menjadikan dia suhu tubuh di dalamnya itu adalah rendah. Ya, yang disebut dengan hipotermi. Apalagi kalau seandainya misalkan ya ini ya. Kalau seandainya itu dibiarkan ya. Sehingga hati-hati pada saat tertentu mungkin kita lupa anak itu diare itu akan menjadi sebuah sinyal gitu ya. Saya tidak pada pagi hari tidak meden-medeni tidak, tetapi adalah bahwa liburan ini harus bahagia. Liburan ini harus riang gembira bahwa hal-hal semacam ini harus kita hindari. Tapi kalau tidak ya alhamdulillah. Iya, iya. Oke, baik. Mungkin untuk penjelasan lebih detail langsung aja Dokter Putri bisa disampaikan. Iya betul. Memang saya setuju dengan Pak Andi karena memang Malang sekarang ini musimnya nggak menentu ya Pak ya. Jadi kadang panas banget, kadang tahu-tahu hujan
nggak mendung, tahu-tahu hujan Mm-mm. langsung mendung gelap dan hujannya deras banget gitu kan sampai Iya. pokoknya lebat banget intensitasnya. Nah itu mana jalannya macet gitu kan. Nah jadi kalau misalnya bagi para yang liburan-liburan itu yang awalnya happy itu kena hujan basah tuh ya kan. Nah jadi kapan sih kita itu dibilang hipotermi gitu kan. Nah jadi sebenarnya secara teori hipotermi itu kalau memang suhu tubuh kita turun di bawah 35 derajat. Jadi itu memang ada kayak range-range-nya gitu, ringan, sedang dan berat kayak gitu. Jadi Mm-mm. kalau di bawah 35 derajat. Lah terus apa yang bisa kita lakukan? Sebenarnya sih kalau hipotermi itu kalau ekstrim banget itu biasanya terjadi pada misalnya kayak pendaki gunung begitu ya Pak ya. Itu kan Mm-mm. biasanya Ya, terkena hipotermi ekstrim. Nah, hipotermi ekstrim itu atau biasanya sih sampai terjadi frostbite lah itu, tapi kalau misalnya masih di kota-kota ini sih biasanya jarang sampai itu. Jadi tidak memerlukan tata laksana khusus. Biasanya yang lebih bahaya itu kalau pada anak-anak memang. Jadi saya anak-anak. sih saya menyarankan kalau memang bagi orang tua yang bepergian membawa balita, anak-anak gitu, selalu sedia termometer. Dimanapun itu selalu dibawa. Bukannya terus berpikir kadang, ah ini kan liburan mau senang-senang, udahlah nggak usah berpikiran ini sakit. Enggak, itu namanya kita preparation. Jadi Iya, iya. kita membawa termometer itu harus selalu dibawa bagi yang punya anak-anak karena setiap di UGD pun saya selalu pesan, Bu, punya anak kecil punya termometer nggak di rumah kayak gitu, selalu saya pesan seperti itu. Termometer yang simpel sederhana sekarang juga banyak yang nggak terlalu mahal ya, jadi saya Mm-mm. rasa semua bisa afford itu. Lalu terus kalau misalnya hipotermi kita kehujanan nih, kita Mm-mm. kehujanan masuk ruang ber-AC dan dingin sekali. Kalau anak-anak biasanya sih paling gampang adalah langsung dibuka baju basahnya, digantikan dengan baju yang hangat, baju yang kering, dikeringkan badannya menggunakan handuk kering, tidak perlu dibasuh dengan air hangat. Oh. Kalau ini sih, jadi tetap dikeringkan aja dengan handuk kering, diganti bajunya yang kering, lalu dipakaikan kaos kaki. Kalau memang dia masih sangat baby gitu, mungkin ibunya bisa melakukan skin to skin contact, misalnya Hmm. dipeluklah anaknya, bajunya dibuka, dipeluk di dalam. Itu kalau misalnya pada bayi prematur, kalau misalnya pernah dengar edukasi kangaroo itu, nah itu Mm-mm. kan begitu, dipeluk ya. Jadi ibu dan anak skin to skin contact dipeluk itu, maka pancaran radiasi hangatnya dari ibu ke anak itu akan lebih cepat menghangatkan si anak itu. Gitu. Kalau misalnya kita yang orang dewasa sih, ya kita tinggal pokoknya baju kita basah semua, langsung kita ganti Ganti baju. baju, tidak perlu mandi air hangat, tidak perlu keramas air hangat. Biasanya kan seperti itu ya Pak. Mm-mm. Langsung begitu habis kehujanan, lari ke kamar mandi, langsung eh, cuci muka, mandi sambil keramas air hangat gitu kan. Memang di badan hangat, tapi itu dampaknya juga tidak begitu baik. Gitu. Jadi cukup diganti dengan bajunya, dikeringkan dengan handuk kering. Lalu betul kata Pak Andri, minum minuman yang hangat gitu. Hidrasi tetap, minum minuman yang berenergi, misalnya air teh hangat gitu, yang bisa menimbulkan kalor, menimbulkan energi gitu, seperti air gula hangat atau air teh hangat gitu, atau susu hangat kalau misalnya anak-anak. Dan itu pada saat dia diolah menghasilkan energi, maka energi itu bisa menghasilkan hangat, menghasilkan panas di tubuh. Iya. Antara lain mungkin seperti itu. Iya, ini ilmu baru juga ya, Dokter Putri. Banyak yang mungkin selama ini berpikirnya habis kehujanan harus langsung segera mandi, dibersihkan, kemudian langsung menghangatkan badan. Malah justru sebetulnya nggak harus mandi gitu ya, asal dibersihkan saja menggunakan handuk kering, kemudian langsung menghangatkan badannya. Ya, baik, kita akan lanjutkan untuk diskusi kita, obrolan kita pagi hari ini setelah jeda iklan berikut ya. Dan untuk kawan-kawan pendengar yang mau join, boleh ikut gabung kawan di WhatsApp 0811 3600 911. Saya juga punya rekomendasi kawan untuk Anda yang lagi pengen upgrade tempat tidur gitu ya, supaya istirahatnya bisa lebih nyenyak, lebih sehat juga, sehingga bisa pakai kasur yang memberikan kenyamanan sesuai dengan bentuk tubuh manusia. Bisa langsung ke Victoria Furniture Center yang menyediakan spring bed dengan kualitas premium, produksi dari Masindo Group. Ada Spring Air, kasur impor dari Amerika menggunakan teknologi baru shape latex dan nano shield, mempunyai daya topang dan daya tahan lebih baik, serta tidur kita akan terasa lebih sejuk. Ada juga Therapeutic The Best Chiropractor Recommended Mattress, kasur kesehatan dengan teknologi hourglass back support yang bisa menahan air dan noda debu. Selain itu ada juga Comforta kawan yang meraih penghargaan top brand 10 tahun berturut-turut. Super brand dan original brand sebagai bukti Comforta punya desain menarik dengan harga bersaing. Kunjungi toko Victoria Furniture Center, alamatnya ada di daerah Tumanggung Suryo Blimbing atau bisa ke Maijen Panjaitan Malang. Info lebih lanjut bisa cek Instagram dan Google di Victoria Furniture Center. Kawan, tetap bersama kami di City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus.
rute Sedair River Tubing. Untuk sampai di Sedair River Tubing, medan jalan yang ditempuh adalah aspal mulus. Hanya saja mendekati lokasi wisata ada kontur jalan turun di sejumlah titik, jadi harus tetap waspada. Selama perjalanan, Anda akan mulai banyak pedesaan. Selain itu, perjalanan Anda juga akan ditemani pemandangan pohon cemara, dan di beberapa titik akhir perjalanan, Anda akan disajikan dengan pemandangan kebun masyarakat berbentuk selada air. Karena itulah kenapa spot ini dinamakan Sedair River Tubing. Waktu rekomendasi untuk Anda berkunjung ke Sedair River Tubing adalah saat musim hujan karena debit air cukup tinggi sehingga pengalaman tubing akan maksimal dengan pemandangan sungai yang Anda lintasi sekitar 4 km. Dan Anda tidak perlu khawatir soal keamanan karena akan dibekali dengan life jacket, helm, dan pelindung lutut. Anda juga akan didampingi tim atau guide berjumlah 3 orang yang akan menjaga Anda sepanjang melalui sungai. Dengan arus sungai dan gelombang air yang beriak-riak akan memberi kesan memacu adrenalin kawan. Setelah airnya tenang, Anda akan merasakan rileksnya ada di atas air. Untuk mencapai lokasi wisata Sedair River Tubing, dari Kota Malang arahkan kendaraan Anda ke Pasar Wates Poncokusumo, kemudian ambil arah timur sampai menemui pertigaan bertuliskan Simpang 5. Anda bisa ambil kiri menuju ke Dusun Drigu, Kecamatan Poncokusumo. Anda bisa lurus terus, di sini kiri jalan Anda akan melihat pintu masuk Sedair River Tubing. Jadi tunggu apa lagi? Saatnya meluangkan waktu ke Sedair River Tubing dengan mengajak keluarga atau teman Anda sekarang juga. Bagikan keseruan Anda ketika berwisata di media sosial City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM. Kalau pagi-pagi gini emang menyenangkan banget ya bisa jogging di sepanjang jalan Ijen. Iya sih, tapi kamu sadar nggak? Meskipun sudah ada trekking buat jalan nih ya, masih ada loh orang yang injek-injek rumput median taman. Aduh, sayang banget. Kalau terus-terusan kan bisa rusak. Iya lagi, mana tadi ada nyebrang lewat taman median jalan. Jadi tanamannya keinjek-injek. Duh, padahal suasananya seasri ini loh. Yuk, kita jaga fasilitas umum dan area publik yang ada, supaya semua orang bisa memanfaatkannya dengan nyaman dan aman. Informasi ini dipersembahkan City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide 911 FM Guidance for Your Life melanjutkan program Talkshow Jento Kawan pagi hari ini, menikmati libur panjang tanpa drama kesehatan. Tadi di segmen awal kita sudah ngobrol banyak banget bagaimana persiapan yang bisa dilakukan, termasuk berbagai masalah kesehatan yang juga cukup mengintai jika kita tidak betul-betul menjaga kondisi tubuh atau well prepare gitu ya ketika mau liburan. Nah, tapi kadang ini kalau liburan juga kayaknya pengen nyemil terus ya, apalagi kalau pas perjalanannya jauh. Pak Andri, ada nggak sih tips memilih makanan untuk cemilan barangkali di mobil gitu ya yang bisa dimakan, apalagi kalau perjalanannya jauh, tapi tetap sesuai dengan nutrisi yang dibutuhkan sama tubuh, Pak Andri? Ya, sebenarnya apa ya? Semua camilan itu sehat ya, gitu ya, bagus, baik ya. Cuman begini, kalau seandainya kita di mobil begitu gorengan sih enak ya, tetapi yang jelas kalau seandainya diganti dengan buah potong misalkan atau kacang rebus yang tidak banyak gorengan akan menjadi lebih bagus itu. Kenapa? Karena kalau seandainya kita mengkonsumsi atau makan camilan gorengan, maka minyak banyak juga yang kita makan, sehingga kalori yang dimasukkan cukup tinggi. Pada saat kita sudah selesai di tempat,
maka kita makannya juga menjadi lebih sedikit gitu. Kan sayang juga gitu ya. Mm-mm. Jadi pemilihan ini tidak ada masalah sebenarnya begitu. Tergantung dari kita. Mosok kalau tidak suka buah potong dipaksa keambilan buah potong kan juga tidak bagus ya. Tapi semuanya tetap dijaga saja ya. Untuk sementara saya katakan bahwa camilan yang mahal ya itu sementara ya, camilan yang mahal itu lebih sehat daripada tidak untuk sementara ya. Mungkin Dokter Putri juga sepakat untuk itu. Kenapa? karena makanan atau camilan yang relatif mahal ya, maka kualitas bahannya juga relatif lebih mahal ya, bisa Iya, bagus, betul. lebih bagus ya begitu ya. Jadi untuk sementara kita kasih teori semacam itu ya. Ya mungkin ada yang protes ya, silakan saja. Sehingga contoh singkong goreng ya, itu situ ya. Sehingga kalau seandainya relatif lebih mahal, maka singkongnya, mungkin minyaknya, mungkin cita rasanya itu juga mungkin lebih berkualitas. Mbak Ica, ada dua hal yang juga terkait dengan makanan pada masa liburan yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah aktivitas. Tadi sempat disinggung sama Dokter Putri. Jadi aktivitas pada masa liburan ketika di tempat, tetap saja mungkin pagi hari bisa jalan. Ya kalau seandainya ada hotel jalan sehat ya 3.000 langkah aja sudah cukup ya. Kalau bisa juga 30 menit ya. Dan kalau bisa jangan terlalu pagi atau subuh karena embun pagi juga tidak bagus. Kalau bisa pas jalan kaki itu ada sinar matahari ya, itu ya. Kemudian kalau di sana ada kolam renang, silakan renang. Tapi ya tadi saya katakan hati-hati dengan hipotermia. Tapi kalau renang biasa, kita dalam keadaan sehat aman kok. Kemudian kita keringkan, tidak ada masalah. Jadi renang atau bersepeda. Jangan mungkin terlalu duduk. Ya misalkan kita main gitar ya, saking senangnya sedang main gitar terus duduk terus gitu ya. Ya maka kita akan kelihatan capek dan sebagainya. Sehingga pada saat kita sering duduk dan sebagainya, maka akan menjadi lebih senang kita daripada jalan sudah malas, sehingga dia lebih banyak makan camilan. Camilannya banyak goreng-gorengan dan sebagainya, itu juga tidak cukup bagus. Oleh karena itu mending aktivitasnya bergerak. Yang kedua itu di masa liburan hati-hati dengan tidur. Ya, ada di tidur ya. Jadi gini, kalau seandainya orang itu misalkan tidak cukup tidur ya istirahatnya kurang ya, maka yang terjadi dia akan ngemil aja. Cobalah gitu benar. Mbak Ica biasanya tidur jam 10 malam atau 11 malam ya, tapi jam 11 malam itu kemudian tidak bisa tidur. Apa yang terjadi? Lapar mungkin ya. Golek makanan, minumnya juga manis gitu loh. Ini yang membuat kita akan menjadi liburan tambah gemuk nanti ya. Jadi orang yang tidak cukup istirahat, tidak cukup tidur, itu nafsu makannya tinggi. Nafsu makannya tinggi ya. Jadi dua hal ini tadi saya sampaikan bahwa tetap kita aktivitas bergerak ya. Bergerak tidak harus main sepak bola atau lari, tidak usah ya. Dan yang kedua adalah cukup istirahat. Dok, tapi kalau misal perjalanannya cukup jauh, mungkin sampai memangkas waktu jam makan pagi, bahkan jam makan siang juga. Boleh nggak sih makan utama gitu diganti sama cemilan atau jajan aja, Dok? Begini. Jadi tidak bisa ya. Jadi contohnya saya kasih ilustrasi sederhana saja. Orang remaja itu kebutuhan kalorinya sekitar 1.800 sampai 2.100. Katakanlah 2.100 lah untuk yang anak SMA yang besar gitu ya, meskipun putri sama maksudnya rata-rata 2.100. Maka dibagi makan pagi, siang sama sore itu adalah 700 kalori. Kalau kita makan camilan pol-polan itu adalah 250 sampai 300 kalori. Jelas kurang. Tapi kalau kita makanan lengkap, ada nasi meskipun sedikit, ada sayur, ada lauk ya, kemudian ada buah sedikit misalkan kita makan, itu rata-rata ada 500 sampai 600 kalori. Jadi kalau dia makan pagi diganti camilan itu jelas tidak cukup. Itu menjadi problem ya. Daya tahan tubuh kita akan menjadi rendah. Lalu oleh karena itu solusinya seperti apa, Pak? Ya, oleh karena itu kalau kita berangkat pagi harus sarapan dulu meskipun sedikit. Meskipun sedikit. Gitu. Atau meskipun kita ganti misalkan ya sedikitnya itu seperti apa? Misalkan sereal atau mungkin susu dengan roti bakar, itu tidak ada masalah. Sebab roti bakar kalau misalnya di dalamnya juga ada kasih telur, ada sayur sedikit dan sebagainya, itu juga cukup dan sebagainya. Atau sekarang itu hampir Surabaya Malang saja, itu saya hitung ada 4 rest area. 4
bolak-balik ya. Jadi artinya bahwa kalau saja memang waktu makan siang belok aja ke rest area, cari makanan yang sehat dan sebagainya. Jadi sebenarnya tidak bisa digantikan bahwa menu makan siang, menu yang utama itu diganti dengan camilan. Ya, atau kebalikannya. Ya, jadi contohnya adalah misalnya ini, jam 10 menisan sarapan plus makan siang. Brunch gitu ya. Jadi dijamak, dijamak. Nah, boleh itu. Kalau dijamak tadi ya katakan itu, coba pagi dibutuhkan 700 kalori, siang dibutuhkan 700 kalori, karena snack-snacknya enggak ada ya, gitu ya. 700 kalori. Kalau kita jam 10 kita makan lengkap, maka kita hanya 700 kalori sampai makan malam, berarti kebutuhan kita 700 kalori. Dan kalau itu terus-menerus, maka yang terjadi daya tahan tubuh kita rendah. Ya, mungkin berat badan tidak signifikan turunnya ya, tapi yang jelas tidak terasa bahwa kita kekurangan buah-buahan maupun sayuran, vitamin mineral, sehingga tubuh kita akan menjadi daya tubuh kita adalah rendah. Iya, ujungnya pada imunitas yang menurun gitu ya. Tapi Betul, Dokter Putri, iya, karena vitamin. Saya ke Dokter Putri. Kalau tadi dari penjelasan yang disampaikan sama Pak Andri begitu ya, dari sisi medis apa keluhan yang biasanya juga muncul, apa ujung-ujungnya juga pada diare tadi, Dok? Kalau ini saya menyambung pembahasan kita barusan ya mengenai tentang sarapan ya, kan tadi Iya. Mbak Ica nanya gimana sih Pak kalau misalnya berangkat nggak sarapan diganti sama makanan yang di jalan gitu. Nah, jadi perlu kita tahu kalau kita tidur kan rata-rata kita tidur berapa? 6 sampai 8 jam ya, 5 sampai 6 jam lah ya palingan. Kalau dengan begadangnya main-main TikTok malamnya gitu ya. Jadi 5 sampai 6 jam lah ya minimal orang-orang sekarang rata-rata tidur itu. Nah, yang terjadi pada 5 sampai 6 jam itu kita tidur itu terjadi pengosongan lambung. Jadi pada saat bangun lambung kita itu relatif kosong isinya gitu lah. Makanya kenapa sebenarnya sarapan ini kunci untuk tubuh kita menjalani aktivitas seharian itu gitu. Jadi sarapan ini enteng tapi sering disepelekan. Karena kan udahlah nanti aja lah di rest area, nanti aja lah sekalian kita jajan. Sarapannya nanti aja kalau kita di rest area ini nih ada makanan ini. Tanpa kita sadari dari rumah ke rest area minimal kan membutuhkan waktu paling tidak 1 sampai 2 jam. Itu kalau lancar, kalau rest areanya dekat. Kalau misalnya lama, paling 3 sampai 4 jam. Jadi berangkat dengan keadaan perut kosong. Nah, apa yang terjadi pada saat perut kosong gitu? Nah, paling gampangnya itu satu, gas lambung, asam lambung meningkat. Nah, akhirnya yang terjadi apa? Perih, mual, gejala-gejala itu keluar semua, keringat dingin, pusing gitu. Yang kedua, hipoglikemia atau gula darah kita itu turun. Jadi kalau tidak ada makanan, kita tidak ada asupan gula, tidak ada energi. Yang terjadi apa? Tidak konsentrasi, mengantuk, dan itu pada saat perjalanan itu sangat berbahaya dalam perjalanan gitu kan. Jadi memang sebaiknya saya setuju dengan Pak Andri barusan. Jadi upayakanlah sebelum berangkat itu kita sarapan dahulu gitu. Dan itu nggak susah gitu kan. Sarapannya paling nggak mencukupi kebutuhan kalori. Kalau misalnya yang pagi itu 700, ya kita paling nggak setengahnya lah makan buah, makan roti gitu. Nah, paling nggak ada energi yang dibakar oleh tubuh kita sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di selama 1 harian kita liburan atau perjalanan liburan itu gitu. Dan itu ya untuk keselamatan kita sendiri dan keselamatan yang lain juga. Jadi sebenarnya sepele banget sarapan itu. Jadi tapi memang kadang kita abaikan. Dan itu tidak sama. Jadi sarapan dirapel dengan makan siang itu tidak sama ya Pak ya. Gitu. Jadi itu tidak sama karena memang kebutuhan kita itu ya terbagi itu tadi, dan itu sudah dibuktikan secara penelitian dan sudah empiris, sudah diakui oleh semua. Jadi memang jadwal makan, jadwal istirahat itu alangkah baiknya kalau tetap dijalankan dengan baik selama liburan ini. Iya, pada istilahnya brunch itu tidak direkomendasikan ya, pagi sama siang. Saya nggak rekomendasikan, apalagi digabung. Bangun pagi langsung minum kopi. Biasanya begitu ya, ada yang seperti itu biasanya. Oke, baik. Ini ada pendengar yang sambung, saya angkat telepon dulu ya. Selamat pagi. Selamat pagi, City Guide FM dan para pendengar. Dari Bapak siapa? Dengan Bapak Yahya di sini. Oh, silakan Pak, apa yang mau ditanyakan? Ya, jadi beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan saat liburan, Bu. Jadi beberapa persiapan yang sudah saya kirimkan di chat WA itu ada 9 poin. Ya, jadi di poin ini ada 9 poin. Jadi yang diperhatikan jarak perjalanan,
kemudian perbedaan suhu dari satu kota ke kota lain kan biasanya beda, kondisi cuaca, persiapan obat-obatan dan multivitamin, kemudian persiapan tempat pelayanan kesehatan terdekat dari tempat liburan. Jadi ini dalam kondisi darurat bisa cepat menghubungi, kemudian juga pilihan makanan yang sesuai serta kebersihan tempat dan makanan. Yang ketujuh, mengatur jam istirahat dengan tepat. Yang kedelapan, menyiapkan kondisi kendaraan dengan baik atau memilih moda transportasi yang tepat, dan juga menyiapkan dana yang cukup. Biasanya nih kalau liburan, itu kalau sudah lihat sesuatu yang menyenangkan, biasanya lupa segalanya. Makanan semua diambil, ya, enggak peduli ukuran kalorinya berapa, seperti yang tadi sudah disampaikan, ya. Kemudian juga jam istirahat, itu juga biasanya tidak bisa diatur dengan baik, ya. Termasuk juga kalau boleh, ya, tidak bisa merapel makanan pagi, siang, sore, dirapel di malam hari, itu kan juga tidak baik gitu, Bu. Jadi pertanyaan saya mungkin ini, Bu, ya, bagaimana cara mengatur ya secara psikologi untuk meredam keinginan sesaat yang biasanya sering timbul karena euforia liburan. Mungkin itu saja, Bu. Iya, oke. Euforia liburan, khususnya soal makanan ini ya. Kalau dari Pak Yahya barusan mungkin sekalian ditanggapi. Ini ada dari Pak Jaya, katanya gini. Untuk Dokter Putri, mau bertanya nih, misal dalam liburan terus tiba-tiba ada yang pingsan ini ya. Nah ini sebagai orang awam gimana untuk menangani ini atau pertolongan pertamanya itu seperti apa? Harus ngapain dulu? Diangkat dulu atau bagaimana? Nah ini bisa dibagikan tipsnya kata Pak Jaya. Selain itu juga ada pertanyaan untuk Pak Andri dari Pak Jaya juga. Tolong juga advice makanan atau minuman yang wajib dibawa. Contohnya apa ya? Kalau misalnya betul-betul nggak sempet sarapan atau makan berat, mungkin di tas harus ada coklat kah atau pisang atau gimana biar kalorinya tetap tercukupi. Dan nih, silakan bisa dijawab dari Dokter Putri dulu. Baik, terima kasih Pak Jaya ya tadi ya Mbak Jaya. Iya. Jadi ini pertanyaannya bagaimana pertolongan pertama pada orang yang pingsan di tempat umum gitu ya. Jadi pas orang yang tidak sadar itu ada dua. Tidak sadarkah dengan kondisi yang maksud saya henti jantung, henti nafas gitu ya, itu tidak sadar, atau dia sinkop atau pingsan. Nah, jadi bagaimana kita membedakan ini gitu? Sebenarnya sih jadi promosi kan. Sebenarnya kami dari RSI ini sebenarnya kita sempat melatih ya. Jadi memang di Indonesia saya akui untuk promosi kesehatan mengenai bantuan hidup dasar seperti ini untuk pada pasien yang tiba-tiba di tempat umum ada yang jeblok tidak sadar gitu. Apa yang kita lakukan? Karena kita masih bingung gitu. Kita masih belum tahu. Jadi kalau ini secara gampangnya aja ya. Jadi kita membedakan apakah dia benar tidak sadar, apakah itu hanya sinkop. Jadi biasanya kalau misalnya kita tahu ada pasien yang tergeletak pingsan tidak sadar gitu, yang pertama kebiasaan kita adalah mengerumuni. Nah, itu jangan dikerumuni. Karena berikan dia oksigenasi yang bebas. Jadi dia membutuhkan oksigen yang berlebih. Jadi satu, kita mengamankan dulu, secure di area. Jadi jangan dikerumuni. Kalau misalnya udah mulai ada orang-orang yang dikerumuni, mungkin kita misalnya sebagai yang sudah ngerti gitu, sudah paham gitu, itu ayo Pak minggir-minggir dulu. Jadi korban itu jangan dikerumuni. Lalu yang kedua, kalau ada pasien, kalau ada orang yang tidak sadar, itu mungkin kita securekan dia bawa ke tempat yang aman. Misalnya dia pasiennya dia tidak sadarnya di tengah-tengah crowded orang banyak itu, ya mari kita angkat ke tepi gitu, misalnya ke pinggiran yang aman, yang tidak panas, yang teduh, yang mana itu tidak banyak orang gitu. Lalu longgarkan semua pakaian. Misalnya dia pakai jaket yang tebal, itu bisa kita buka jaketnya, topi, masker dan lain sebagainya. Kita longgarkan semua pakaiannya supaya breathing-nya lebih baik gitu. Lalu mungkin ya mestinya ya di setiap tempat itu sudah ada tim kesehatannya ya, pasti di setiap tempat wisata itu pasti sudah ada yang bertanggung jawab atas kesehatan itu. Kalau misalnya itu terjadi di jalan, nah ini saya kemarin kebetulan juga pertemuan dengan Polres Kota Malang ya, khususnya kalau di Malang ini ada beberapa titik di pos pam itu, dan itu tuh kita juga ada tim kesehatan di situ yang siaga
siaga 24 jam. Mm-mm. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu, misalnya kayak di jalan, di tempat wisata, itu misalnya di tempat wisata itu kan biasanya memang sudah ada timnya, manajemen terus misalnya sudah menyiapkan. Tapi kalau misalnya di jalan, itu mungkin kita bisa mendekati ke layanan kesehatan terdekat, atau kalau tidak ada pun ada pos-pos seperti itu kita juga ada tim medisnya kok. Dan itu yang berjaga dari seluruh rumah sakit dan juga klinik di seluruh Kota Malang. Dan semua rumah sakit juga sudah standby, ambulan juga sudah standby. Jadi insya Allah liburan yang kali ini sudah terjaga dengan baik dari pihak pemerintah kota dan juga kepolisian. Oke, Gitu. baik Dokter Putri. Lanjut ke Pak Andri ya. Mungkin tadi ada beberapa pertanyaan juga termasuk bagaimana meredam keinginan euforia pengen nyoba makan ini itu kalau pas lagi liburan Pak Andri. Ya, di dalam lambung kita itu secara normal, dan itu Rasulullah juga menyampaikan bahwa isinya itu ada 3, yaitu ada makanan, ada minuman, sama ada udara, supaya nyaman semuanya gitu ya. Makan terlalu banyak pun juga tidak bagus, minuman terlalu banyak pun juga tidak bagus, tidak makan tidak minum juga tidak bagus gitu ya. Jadi semuanya adalah memang ada keseimbangan begitu ya. Tetapi begini, kalau seandainya kita misalkan liburan gitu ya, tentunya tadi memilih sama memilah makanan itu penting sekali. Pada saat kita misalkan naik mobil, apa yang kita bawa bekal misalkan itu, maka minum itu penting ya. Kalau seandainya misalkan jangka waktunya cukup panjang, maka kalori itu penting, sehingga minumnya itu adalah saya anjurkan minum yang manis ya. Tetapi lebih bagus lagi kalau seandainya nggak usah es gitu ya, karena es itu sensitif terhadap bakteri yang mungkin tidak kita sadari ya, virus atau bakteri sekitar kita itu ya, itu sensitif. Makanya mending yang panas-panas saja gitu ya. Kita kan juga ada tumbler ya, meskipun bukan tumbler yang di KAI itu ya. Ya, itu kita bisa di situ bisa kita minum di hangat, tapi juga ada berkalori. Kalau seandainya perjalanan cukup jauh lebih dari 2 jam, maka kalori itu penting gitu ya saya kira. Saya tadi sekilas mendengar tentang multivitamin. Ya. Jadi di dalam bahasa ilmu gizi itu Mbak Ica, bahwa sesuatu yang bersifat alamiah itu kebanyakan lebih bagus daripada yang buatan atau artificial. Kita butuh vitamin C. Rata-rata adalah sekitar kalau orang dewasa 200 mg, 150 sampai 200 mg gitu ya. Sehingga sebenarnya kita tidak perlu minuman yang di dalamnya ada 1000 mg atau 500 mg. Ya, memang sisanya itu dibuang melalui urin ya. Itu tidak ada masalah, tetapi itu akan memperberat kerja ginjal. Gitu ya. Jadi tetapi begini. Tetapi kita bisa mengevaluasi diri kita. Sambil kita nyetir misalkan sama anak-anak ngelirik itu ya. Kemarin itu anak-anak itu mungkin tidak makan buah-buahan ya. Tidak makan buah-buahan atau jarang. Kemarin juga jarang juga ya. Cuman pecelan lele dan sebagainya. Ya, jadi tidak buah-buahan, maka diperlukan dia vitamin C supaya daya tubuhnya bagus. Atau seperti kita juga itu. Oleh karena itu multivitamin itu juga tidak ada masalah dikonsumsi. Tidak ada masalah ya. Kenapa? Karena kebutuhan vitamin C harus dipenuhi. Ya, kenapa? Karena 3 hari itu kurang vitamin C. Maka itu diperlukan multivitamin ya. Mungkin saya sebut merek aja, dan mungkin mohon maaf ya gitu ya. Misalkan salah satu multivitamin, Enerkonsia dan sebagainya. Ini tidak ada masalah. Nah, tetapi cara minumnya itu ya, 1, jangan boleh berlebihan. Yang kedua, dikonsumsi aja pada malam hari. Kenapa? Karena multivitamin kalau seandainya kita konsumsi, kemudian tidak ada aktivitas lain kecuali tidur, maka metabolisme itu akan sempurna. Sehingga bangun pagi, kita itu kemudian sudah selesai semuanya, kemudian kita buang melalui urin maupun melalui feses ketika kalau misalkan kita BAB. Maka menjadi clear, kita akan menjadi tercukupi. Ya, jadi tapi tidak ada masalah. Tapi kembali lagi, kalau berlebihan juga tidak bagus. Ya, karena akan memperberat kerja ginjal, saya katakan tadi. Tapi kita juga harus lebih tahu diri, kalau seandainya kita sudah 3-4 hari tidak mengkonsumsi vitamin C, padahal kebutuhan vitamin C perlu. Nah, kita lihat sayur misalkan, kenapa BAB saya kok tidak lancar ya? Oh, karena kita kekurangan sayuran. Maka kalau seandainya kita membeli sesuatu yang seratnya tinggi, itu tidak ada masalah untuk sementara itu. Tapi kalau sudah tercukupi dengan menu gizi seimbang juga selesai. Oke.
Ya, jadi itu Pak Jaya. Jadi yang paling penting adalah tahu kondisi kita, tahu kondisi anak-anak kita, karena anak kita butuh pendampingan kita. Mm-mm. Gitu. Matur nuwun. Baik, iya. Baik kalau gitu masing-masing narasumber kita masuk di sesi terakhir mungkin bisa Iya, disampaikan nggak terasa ya. closing Satu jam. statement-nya nih. Untuk mungkin pesan-pesan yang mau disampaikan juga supaya masyarakat bisa tetap menikmati liburan tanpa drama kesehatan. Dimulai dari Pak Andri dulu, silakan. Oke, nikmati liburan tanpa drama kesehatan. Yuk kita memilih dan memilah makanan yang sehat, makanan yang seimbang dan sebagainya. Makanan seimbang seperti apa yang paling tahu ada di diri kita sendiri. Ya, apalagi kita tahu dengan keluarga kita. Kita jaga keluarga kita. Ya, terlebih dahulu dengan bagaimana kita penuhi. Ya, kalau seandainya misalkan dia kekurangan makanan ini, maka kita penuhi dan sebagainya. Ya, makanan sehat dan yang kedua jangan sampai lupa aktivitas terus bergerak meskipun pada masa liburan. Ya. Dan yang ketiga sudah barang tentu istirahat yang cukup, ya tidur yang cukup dan kemudian penuhi cairan tubuh kita di masa musim yang cukup ekstrim ini. Terima kasih. Oke, baik Pak Andri, terima kasih. Dokter Putri bisa disampaikan juga, silakan. Ya, jadi pesan saya bagi semua masyarakat yang ingin berlibur, kita harus selamat menikmati liburan, tapi tetap dengan bijak dan juga disiplin terhadap diri sendiri, karena supaya kebersamaan ini tetap berlangsung bersama keluarga itu sampai tahun-tahun berikutnya dan seterusnya. Jadi tetap melakukan liburan dengan bijak, membawa obat-obatan apabila mempunyai penyakit tertentu, penyakit kronis dan juga penyakit alergi dan lain sebagainya. Jangan lupa bawa obat-obatan, tetap jaga hidrasi, istirahat yang cukup dan yang paling mengerti diri kita sendiri adalah ya kita sendiri. Semampu kita lakukan aktivitas, semampu kita jangan memaksakan sesuatu hanya untuk kesenangan sesaat. Oke. Baik Dokter Putri, Pak Andri terima kasih banyak sudah mengikuti perbincangan kami di pagi hari ini ya. Memang betul kawan, untuk liburan ini bukan berarti kesehatan diabaikan atau bahkan ikut cuti juga ya. Dari sisi nutrisi, menjaga pola makan, hidrasi, bahkan istirahat ini juga punya peran penting agar tubuh tetap fit gitu kawan. Terima kasih sekali lagi Pak Andri, Dokter Putri atas insight yang sudah disampaikan pagi hari ini. Semoga juga perbincangan kita bisa membantu kita semua untuk lebih siap menikmati libur panjang tanpa adanya drama kesehatan, sehingga liburan nih betul-betul bisa menjadi waktu untuk healing gitu ya, untuk rilis stres. Saya Farica Umami pamit undur diri dari program Talkshow Ijen Talk pagi hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa kembali.